yang ada di dalam, limbah, biasanya seperti itu. Atau misalnya Mbak Virginia lagi ngukur limbah nikel misalnya. Nah, nanti di dalam cairan itu kan untuk endapannya itu yang diukur, berapa kadar limbahnya, airnya tuh berbeda. Nah, itu gravimetri ya. Jadi gravimetri itu kalau bahasa kimianya itu adalah mengukur jumlah endapan yang terkandung di dalam, suatu zat tertentu. Itu istilah bahasa bahasa, ilmiahnya, seperti itu ya. Nah, eee, sebenarnya gravimetri ini merupakan, komponen atau teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan bentuk, stabil dengan bentuk cairan tadi. Makanya kalau misalnya saya berikan contoh yang lebih gampang itu misalnya mengukur endapan jumlah kopi yang ada di dalam gelasnya si Fauzan misalnya. Fauzan lagi minum es kopi, kemudian berapa dia mengukur jumlah kopi yang ada di dalam gelas tersebut sehingga, airnya dibedain terus, timbangannya itu kopi endapannya itu dibedakan. Jadi gravimetri itu yang mana? Gravimetri itu yang pengukuran yang mengukur endapan yang ada di dalam kopi tersebut, seperti itu ya. Jadi keunggulannya kalau gravimetri itu dia lebih, ketelitiannya agak lebih tinggi, kemudian hasil langsungnya dalam bentuk massa, kemudian, bisa dikalibrasi instrumen tambahan. Nah, misalnya kalau di laboratorium kimia itu banyak sekali metode-metode yang teman-teman gunakan, untuk mengukur, hasil dari uji coba gitu ya. Kalau misalnya kemarin prodi bioteknologi, kemarin prodi bioteknologi itu kami lebih banyak untuk, uji coba laboratorium untuk mengetes satu alat alat untuk, entah gravimetri, volumetrik dan sebagainya. Namun keterbatasan dari gravimetri ini adalah, ya prosedurnya agak panjang, kemudian sensitif terhadap kontaminasi atau kehilangan material. Jadi kalau gravimetri ini sendiri kekurangannya kalau kita nimbang kopi sama air, otomatis kalau pada saat kita nyaring, ada kopi yang larut di dalam air, gitu ya. Jadi nggak semuanya pure, endapan yang kita ukur itu semuanya, masanya itu akan berkurang. Jadi misalnya gini, si Jason itu lagi ngukur, air kopi, jadi dipisah air sama kopinya. Nah, kelemahan si gravimetri ini, si endapan kopi yang mau diukur itu biasanya akan larut di dalam airnya. Jadi ikutan kalau kita lagi dibuang air ke wastafel, biasanya tuh lagi nyaring mie nih, mie instan, lagi mau makan mie goreng nih, terus tiba-tiba ada mie yang kebuang aja. Nah, itu gravimetri itu kelemahannya, ya. Jadi ada sisa-sisa yang ikut kebuang, pada saat kita melakukan penyaringan. Nah itu ya bedanya ya kalau gravimetri. Nah memang kalau untuk, ketelitiannya agak lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lain. Selain dari itu gravimetri ini memiliki beberapa prinsip dasar ya. Prinsip dasar dari gravimetri ini, eee, antara lain adalah dari larutan ke timbangan yang akurat. Nah jadi tadi ya, lagi-lagi saya contohkan misalnya larutan kopi tadi, ya dari larutan ke timbangan akurat. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya, coba kalian bayangkan misalnya kalian punya, segelas kopi ya, segelas kopi kemudian kalau ditunggu agak berapa lama tuh kan, kopinya pasti akan mengendap, ya, kopinya akan mengendap. Nah, pengendapan inilah yang disebut dengan, prinsip dasar yang pertama. Jadi kita nunggu dia mengendap dulu. Pengendapan kemudian Pengendapan kemudian, setelah diendap kemudian difiltrasi. Nah filtrasi itu adalah memisahkan endapan dari larutan ibu dengan kehilangan minimal. Jadi contohnya gini, setelah diendap, kan kelihatan tuh mana air, mana endapan kopinya. Kemudian dipisah antara endapan sama larutan kopinya, ya. Jadi air sama larutan kopinya tuh dipisah. Air-air, kopi-kopi, gitu ya. Kemudian dilakukan pencucian. Pencucian itu adalah menghilangkan pengotor yang ada di dalam endapan. Jadi
kopi yang diendap tadi tuh dicuci lagi. Pencuciannya pakai apa? Apakah pakai air, Bu? Iya, pakai larutan. Jadi di dalam ilmu kimia itu banyak sekali istilah-istilah larutan, yang digunakan untuk mencuci dari bahan yang mau kita uji. Kemudian yang ketiga adalah pengeringan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nanti ada, penstabilan endapan yang dapat ditimbang dengan pengeringan. Dan yang terakhir adalah penimbangan, berapa neraca analitik atau dasar penghitungan dari kuantitatif. Jadi prinsip dasar dari gravimetri ini yang pertama adalah pengendapan, diendapin dulu, setelah itu difiltrasi, dipisah cairan sama endapannya, kemudian endapan tadi dicuci, setelah itu dikeringkannya dengan cara dibakar ya, dibakar, setelah itu baru ditimbang nih hasilnya. Berapa kopi yang didapat dari si Jason tadi, setelah dilakukan prosedur-prosedur dari gravimetri, gitu ya. Nah, untuk diagram alur sederhana, dari sifat gravimetri ini, kita mulai dari sampel dulu, ya. Sampelnya apa? Sampelnya kopi tadi ya. Setelah kopi tadi, kemudian ada, penambahan reagen. Reagen ini tujuannya adalah untuk memudahkan dia, memisahkan padatan sama cairan tadi. Jadi cairan kopi sama airnya tadi dikasih reagen, jadi biar lebih gampang untuk memisahkan, gitu ya. Kemudian difiltrasi, setelah difiltrasi kemudian dibakar ya, dibakar kemudian baru ditimbang. Jadi ini adalah alur atau skema yang digunakan pada saat pengukuran gravimetri. Nah, mungkin teman-teman nanti, hal-hal seperti ini harus diingat. Jadi biasanya akan saya tanyakan pada saat ujian gitu ya, jelaskan metode, prinsip dasar dari gravimetri. Nah, nanti teman-teman menjelaskan seperti ini, mulai dari sampel solution, kemudian reagennya, kemudian ada pencucian, ya nanti akan ada, eee eee, pengeringan, kemudian ada penimbangan. Nah, kalau bisa dibuat skemanya atau diagramnya. Jadi harapan saya nanti pada saat ujian pun teman-teman nanti mengerjakannya dengan detail, tahap per tahap, seperti itu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya mau tanya nanti UTS-nya mau, apa, soalnya berapa? Modelnya apakah studi kasus kah atau, soal, seperti biasa? Bagaimana? Ada yang mau respon nanti untuk UTS soalnya seperti apa? Ada yang mau request? Oke. Tunggu, untuk soalnya itu esai atau pilihan ganda ya? Biasanya kalau untuk soal kimia itu esai, kalau pilihan ganda itu biasanya ada 100 soalnya, jadi agak lumayan. Nanti kalau untuk, soal kimia biasanya di semester-semester sebelumnya, saya berikannya itu ada 4 soal ya, 4 soal, nanti dari 4 soal itu saya berikan seperti soal cerita, nanti teman-teman menjelaskannya, seperti itu ya. Atau mungkin ada yang mau request soalnya seperti apa, silakan, nggak apa-apa. Ada yang mau request nggak kira-kira, Bu, pengennya soalnya seperti, apa, mencocokkan atau soalnya itu maunya, take home, kalau e-learning kan ada tuh ya, take home ya, atau misalnya mau ujiannya di kelas, Bu, boleh. Silakan aja kalau mau, memberikan usulan, saya terima usulannya dengan suara terbanyak, ya. Nanti mungkin Fauzan yang infokan ke saya ya. Sebelum UTS, karena di hari ini kan minggu ke-6, minggu depan minggu ke-7, nah minggu depannya lagi kita udah UTS, oke? Atau misalnya, Bu, kita butuh additional time atau waktu tambahan untuk penjelasan ilmu kimia, kimia lanjut, boleh silakan ya. Nanti, diskusi dengan Fauzan, sebagai PJ kelasnya, nanti bagaimana nanti tolong Fauzan infokan ke saya ya. Baik Bu, mau tanya, misalnya kalau take home itu waktunya berapa lama ya? Kalau take home, Waktu waktunya apa soalnya? iya, Waktunya kalau take soal home dan itu. waktu. Oke, kalau waktu itu, sesuai dengan aturan e-learning aja, misalnya 12 jam, cuman,
soalnya agak lumayan ini, apa, lebih panjang karena, dari metode cerita, kemudian dari metode cerita nanti akan ada pertanyaan lanjutan, seperti itu. Gitu ya. Nanti mohon didiskusikan ke teman-teman kelasnya, baik dari Citra Raya maupun dari, Bekasi. Kalau Fauzan dari Citra ya, apa Bekasi ya? Saya dari Citra, Bu. Yang dari Bekasi PJ-nya siapa? Ada nggak? Mungkin nanti tolong ditunjuk satu ya dari Bekasi, jadi nanti ada yang hubungin saya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu bentuk, contoh dari gravimetri ya, misalnya kita menimbang air dalam kristal, kristalnya anggaplah gula gitu ya. Kan mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada gula kristal itu. Nah, kristal yang dipanaskan mengeluarkan air, kemudian nanti dihitung massa sebelum sama massa sesudah pemanasan. Jadi di dalam gravimetri ini kita menghitung massa si kristal ini sebelum dipanaskan, sama si gula kristal ini setelah pemanasan. Jadi berapa berapa selisih yang nanti akan dikeluarkan dari si massa air ini, oke? Nah, metode gravimetri itu kalau untuk di, ilmu rekayasa sipil biasanya tuh kalau untuk, lagi-lagi kayak misalnya semen, beton gitu ya. Jadi mereka tuh harus bisa melakukan metode untuk pencairan atau melakukan pengadukan. Bagaimana, metode ini, digunakan untuk melarutkan suatu zat di mana nanti, hasil yang diperoleh itu adalah lebih akurat. Nah, metode gravimetri ini, metode gravimetri ini merupakan metode yang digunakan untuk meleburkan suatu, endapan yang fungsinya itu adalah, digunakan sebagai bahan baku baru. Nah, contohnya adalah, menentukan besi contohnya ya, peleburan besi. Nah, di dalam peleburan besi ini kita mengkonversi besi menjadi endapan, misalnya gitu ya. Atau misalnya Virginia punya cincin besi, atau misalnya punya cincin titanium, atau misalnya, Zakiah punya cincin pasangan gitu ya. Berarti kan dari besi atau titanium itu kan dileburin dulu, nanti baru dibuat dalam bentuk kering gitu ya. Nah, salah satu metode yang digunakannya itu adalah metode gravimetri. Kenapa? Karena dari gravimetri ini kita dileburin dulu, kemudian kita menghilangkan ion-ion pengganggu, kemudian dibakar, mungkin teman-teman sudah tahu ya dibakar, setelah itu ditimbang hasil akhirnya. Hasil akhirnya, bagaimana perhitungan, dari bahan baku awal sampai terbentuk si cincin tadi. Misalnya kalau Aila mau beli emas gitu ya, kan nggak mungkin emas batangan digantung di leher gitu ya. Jadi emasnya itu nanti dileburin lagi. Nah, metode peleburannya ini adalah salah satunya dengan menggunakan metode gravimetri namanya, seperti itu ya. Nah, kadar emas yang digunakan si Aila untuk membuat kalung tadi, ya, untuk membuat kalung tadi tuh ditimbang berapa kadar emasnya, berapa gram. Nah, salah satu metode penimbangannya itu disebut dengan metode gravimetri, ya. Nah, selain dari metode untuk bidang ilmu ilmu sipil, si gravimetri ini juga digunakan, merupakan metode yang penting dalam ilmu farmasi gitu ya, dalam ilmu farmasi, dalam ilmu lingkungan, dalam ilmu pangan. Nah, kalau saya biasanya menggunakannya dalam analisa logam berat. Logam berat dalam padatan yang tersuspensi air. Contoh kemarin untuk, contoh kasusnya di ikan sapu-sapu gitu ya. Ikan sapu-sapu itu juga mengandung banyak sekali, eee, logam berat logam berat yang, terkandung di dalam organ si, ikan sapu-sapu tersebut. Nah, metode untuk memisahkan logam berat yang ada di dalam organisme sapu-sapu itu salah satunya dengan menggunakan metode gravimetri. Jadi, jeroannya itu ikan itu dipisah, kemudian ditimbang, kemudian dicuci, setelah dicuci dikeringkan, setelah dikeringkan baru ditimbang nih berapa hasil yang
logam berat yang terkandung di dalam ikan sapu-sapu. Makanya kemarin ada program bahwa untuk pemusnahan ikan sapu-sapu, jadi ikan ikan ini adalah ikan invansi yang memakan organisme ikan lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering konsumsi ikan sapu-sapu, hati-hati karena kandungan timbal yang ada di dalam ikan tersebut akan, menumpuk atau terakumulasi di dalam tubuh teman-teman semua. Makanya hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang, berada di dalam lingkungan pencemar yang tinggi. Contoh selain itu adalah ada namanya kangkung ya. Kangkung itu juga merupakan salah satu, tumbuhan yang penyerapan logam beratnya tinggi. Jadi makanya ada yang bilang bahwa, "Oh, abis makan kangkung itu ngantuk," gitu ya, karena logam beratnya itu tinggi. Jadi logam berat yang ada di dalam tumbuhan kangkung tersebut, kandungannya itu, bisa menyerap H2S, bisa menyerap timbal, dia bisa menyerap kandungan-kandungan pencemar yang ada di dalam lingkungannya. Sehingga, akumulasi yang kita makan sehari-hari itu bisa mengakibatkan kanker gitu ya, kanker di mana kalau sudah ditimbun di dalam, tubuh, dia akan tidak bisa larut di dalam air dan lama-kelamaan mengakibatkan terjadinya kanker. Nah, di dalam ilmu farmasi, gravimetri ini digunakan untuk menentukan kadar bahan aktif dan impuritas padat. Contohnya gini, misalnya Tresna lagi mau makan Panadol, obat gitu ya. Ya nanti di gravimetri ini nanti obatnya itu dicairin. Nanti dicairkan, nanti bisa melihat nih kandungan bahan, Panadol ini apa aja metodenya. Nah itu ya, itu di ilmu farmasi. Kalau di ilmu pangan, biasanya itu melihat kandungan kadar air di dalam air, abu misalnya gitu ya. Jadi kita bisa, menggunakan metode gravimetri ini di berbagai bidang, farmasi bisa, lingkungan bisa, sipil bisa gitu ya, dalam membuat obat-obatan sering sekali. Nah biasanya kalau untuk praktikum, eee gravimetri ini teman-teman itu, biasanya saya minta bawa berbagai macam, bahan, nanti kita timbang dan nanti metodenya, dengan menggunakan metode gravimetri. Nah, tantangan dan tips untuk akurasi. Nah, kalau kita menggunakan metode, kimia ini metodenya itu ada banyak ya sebenarnya. Cuman permasalahannya itu adalah akurasi. Kita tuh nimbang akurat atau enggak. Timbangan berat badan aja kita suka komplain, "Ini kalau naik 2 kilo nih nggak akurat nih pasti." Kalau Aura misalnya nimbang nih berat badan, tiba-tiba naik 1 kilo, wah kayaknya nggak akurat nih. Nah itu ya, jadi kalau di dalam kita melakukan pengukuran, di dalam, bidang pengukuran itu, metode yang kita gunakan tuh sebenarnya banyak. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengakurasi dari, eee, hasil pengukuran tersebut. Oke, sorry. Kita mulai ya, yang pertama adalah kontaminasi. Jadi, tantangan dalam, mengukur suatu zat dengan menggunakan metode gravimetri ini, biasanya dia sering terkontaminasi, ya, terkontaminasi dengan zat-zat yang lain. Misalnya, kalau kemarin mengukur, organisme yang ada di dalam ikan sapu-sapu. Jadi kita misalnya mau mengukur kadar timbal di dalam ikan gitu ya. Terkadang dia terkontaminasi dengan, PM2,5 misalnya gitu ya, kadang dia terkontaminasi dengan, zat-zat lain misalnya H2S dan sebagainya. Jadi salah satu caranya adalah menggunakan air bersih, air kelapa itu juga bisa gitu ya, atau air deionisasi. Jadi, jadi kalau kita kerja di lab itu ya nggak bisa bergerumbul, jadi harus sendiri dan fokus gitu ya. Kemudian yang kedua, hilangnya material, meminimalkan transfer gunakan, vakum dan koleksi yang efisien, terutama dalam peleburan emas. Nah, kalau dalam peleburan emas, misalnya Fauzan mau, menimbang emas nih, melakukan dengan metode gravimetri. Pasti kalau menggunakan metode gravimetri ini, kita harus pelan-pelan dan teliti. Kenapa? Karena kalau tidak, kadar emas yang nanti dilarutkan di dalam, cairan itu, dia akan larut, kan rugi ya, sayang ya. Satu satu 0, sekian gram emas itu kan mahal ya. Sekarang itu harga emas saja sudah sudah menembus 3 juta dan sebagainya, seperti itu ya.
Nah, yang ketiga adalah stabilisasi endapan. Artinya adalah, pada saat pemijaran atau pada saat kita bakar itu hati-hati juga jangan sampai bahan yang mau kita, bakar itu ikut kebakar. Nah, itu prosedur yang, perlu ketelitian. Yang ketiga adalah kalibrasi neraca. Jadi pada saat mengukur itu neracanya harus dikalibrasi. Makanya ada beberapa alat ukur tensi gitu ya, tensi yang secara digital itu kadang saya nggak percaya. Kenapa? Karena kalau untuk alat pengukuran itu kalau secara digital itu nggak akurat. Contoh kemarin saya nguji, kualitas udara ya, pengujian kualitas udara, jadi menggunakan alat ukur, raksa sama yang digital. Kalau digital tuh kayaknya angkanya terlalu berlebihan gitu. Kalau yang raksa itu jadi lebih stabil. Makanya kalau kita ngukur tensi, ngukur, berat badan misalnya, itu tuh yang lebih akurat tuh sebenarnya yang manual. Kalau yang digital itu, kalau tidak dikalibrasi biasanya dia, angka yang dihasilkan atau angka yang dihasilkan itu lebih tidak seimbang atau nggak stabil biasanya. Makanya kan ada yang bilang, "Ah, ini kayaknya masa berat badan saya naik 2 kilo misalnya gitu ya, masa berat badan saya naik 1 kilo. Nah, karena mungkin bisa jadi karena menggunakan, timbangan digital atau, neraca yang lebih digital. Nah, simpulannya gravimetri ini merupakan prosedur yang di laboratorium yang terkontrol, kemudian didokumentasikan dan digunakan untuk memvalidasi metode lain. Nah, ini beberapa contoh kasus menggunakan, gravimetri ya. Nah, misalnya dalam, cuci mobil ya, pada saat misalnya, eee Dimas mencuci mobil, gitu ya, mencuci mobil, jadi akan lihat nih hasil tingginya kadar TSS pada cuci mobil dan dampaknya pada ekosistem perairan. Misalnya Dimas punya showroom cuci mobil, kemudian nanti si Ariel melakukan pengujian nih hasil cucian si Dimas. Nah, nanti Ariel melihat, mana hasil ujinya, mana, status kualitas yang aman. Nah, metode yang digunakan oleh si Ariel ini adalah menggunakan gravimetri. Misalnya Subadri punya, eee eee, melakukan pengujian dari hasil Hasil pembersihan mobil ini, jadi Subadri melakukan uji nih, kalau sudah dilakukan metode gravimetri, nah, dicemplungin di dalam kolam ikan hidup nggak gitu, jangan ikan sapu-sapu yang Kalian cemplungin, kalau ikan sapu-sapu ya pasti hidup dia, mau di kondisi kolam sejelek apapun dia pasti hidup. Misalnya kasih ikan mas gitu ya, ikan nila, nah kira-kira hidup atau enggak. Nah itu caranya melihat apakah, si air yang sudah kita lakukan uji coba ini, sudah sesuai dengan standar baku mutu, gitu ya. Nah, kemudian ada studi kasus yang berikutnya adalah, melihat metode pemurnian, atau pemisahan dari endapan. Nah, gravimetri ini akan melihat bagaimana, pengendapan yang ada di dalam logam. Ya, jadi dari gravimetri kemudian dipisah dulu, mungkin teman-teman bisa lihat sini, di gambarnya. Jadi di zat target diubah menjadi endapan tak terlarut, kemudian dipisah, nanti di bawahnya ada airnya, kemudian nanti endapannya tersebut dibakar ya, atau distabilisasi, nanti sebelum dibakar itu dia diregen dulu, nanti baru diuji cara akhirnya berapa. Nah, nanti setelah itu baru kita lihat, berapa hasil yang diperoleh setelah ditimbang. Jadi, akurasinya berapa, validasinya bagaimana, dan sebagainya. Jadi ini contohnya ya, contoh metode yang menggunakan, gravimetri. Kemudian, yang ketiga ada metode gypsum block ya. Gypsum block ini, kita akan lihat mana yang akurat untuk kadar air tanah. Nah, dari gravimetri ini, melihat cara mana berat basah, mana berat kering. Pada saat metode gravimetri ini selalu dilakukan penimbangan ya. Penimbangan ini tujuannya adalah untuk melihat mana massa yang, lebih massa yang lebih akurat yang digunakan dalam, pekerjaan berikutnya. Nah, untuk, gravimetri sendiri
Dia itu metode kerjanya bisa 24 jam ya. Jadi metode yang agak lamanya itu pada saat, pembakaran, penimbangan, itu butuh ketelitian. Jadi kalau misalnya Fauzan pada saat melakukan metode gravimetri ini, kalau bisa jangan ada gangguan teman-temannya. Karena kalau bisa di lab tuh sendiri, dan fokus gitu ya, karena metode gravimetri ini dia tuh butuh ketelitian, ketelitian yang agak lebih tinggi, gitu ya. Jadi kalau kita baca baca hasil timbangannya pun juga harus akurat. Nah, biasanya kalau gravimetri ini, kalau di laboratorium kimia itu pengerjaannya nggak bisa sekali, misalnya 2 kali, 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil yang diperoleh nanti itu, kita kan ngambil rapaan nanti ya, nanti hasil yang diperoleh itu lebih akurat. Makanya saran saya adalah nanti kalau misalnya ada yang skripsi menggunakan uji laboratorium. Nah, kalau bisa jangan sekali, kecuali kalau uji laboratoriumnya misalnya timbal, harganya kan mahal ya. Kalau harganya mahal tuh ya cukup sekali aja, tapi ingat di dalam, uji laboratorium itu nggak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol, gitu ya. Kemudian nggak boleh asal pegang sana sini, nggak boleh apa, acak-acakan karena, di dalam laboratorium itu, kondisinya di sana itu adalah kondisi bahan berbahayanya banyak, eee, terutama kalau kita melakukan uji laboratorium gitu ya. Misalnya lagi saat ngebakar nih, ngebakarnya harus pelan-pelan, nggak bisa jeder bakar gitu, tahu-tahu nanti jas labnya kebakar atau misalnya kita menggunakan, zat-zat bahan kimia yang agak lumayan sifat basahnya tinggi, tahu-tahu jas lab bolong atau kaki tangan gatel-gatel, nah itu hati-hati. Nah, di dalam gravimetri ini, sebenarnya kalau kita di dalam uji lab itu bahan yang digunakan nggak terlalu berbahaya ya kalau uji metri, beda nanti kalau kita belajar tetrimetri. Kalau tetrimetri itu kita netesin netesin, apa, zat terlarut yang nanti mau kita uji, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, di dalam gravimetri ini, kita akan lihat, bagaimana, mana yang lebih baik, apakah gypsum block, yang resistensi tinggi atau resistensi rendah. Nah, di dalam metode ini, kita menggunakan metode gravimetri namanya. Jadi untuk nguji nih, mana gypsum yang terbaik. Misalnya Fauzan mau melakukan penelitian terhadap gypsum block gitu ya, mana yang resistensinya tinggi, mana yang resistensi rendah. Apakah yang kadar airnya banyak atau kadar airnya, sedikit, seperti itu. Oke, eee, nah kemudian, studi kasus yang berikutnya, kemarin ini adalah uji coba yang kami lakukan di, prodi bioteknologi. Nah di metode kemarin kami melakukan analisa fitokimia ekstrak metanol daun kemangi ya, sebagai daun obat, sebagai potensi obat. Ada yang tahu ya daun kemangi yang biasanya dilalap, yang lalap dengan timun itu? Nah, sebenarnya kalau mau wangi ya, kalau mau wangi, mulutnya wangi, badannya wangi, itu daun kemangi itu adalah salah satunya. Misalnya ada yang kalau misalnya kayak bau badan gitu ya, kalau mulutnya agak suka bau misalnya gitu ya, atau misalnya ada yang bau ketek. Nah, daun kemangi ini salah satu obat, tanaman obat yang, eee, hasil dari uji lab teman-teman yang di biotek ya. Daun kemangi ini adalah salah satu, tanaman obat yang bermanfaat untuk menghilangkan bau-bau tadi. Ya cara makannya macam-macam, ya biasanya ada yang pakai lalap, tapi kalau lalap kan kebanyakan juga enek ya. Nah, kemarin, teman-teman biotek itu melakukan metode gravimetri untuk membuat, kandungan si apa, tanaman daun kemangi ini dibuat kayak obat. Jadi bukan kayak obat ya, lebih ke kayak jamu gitu. Jadi bisa dikonsumsi secara langsung oleh, teman-teman, sehari-hari. Jadi tujuannya yang pertama dia bisa antibakteri, antioksidan, kemudian, penurunan kolesterol. Jadi kalau misalnya yang kolesterolnya tinggi, daun kemangi juga bisa digunakan. Kemudian yang bau badan, bau, mulut, misalnya yang keteknya agak lumayan bau, maaf ya, jadi bisa menggunakan si daun kemangi ini. Nah, kemarin sudah diuji di lab dengan metode gravimetri, jadi kami memisahkan antara daun kemanginya tersebut diaduk
ya, kemudian dicampurkan dengan cairan, kemudian dilakukan metode gravimetri, jadi kita mengekstraksi daun kemangi tersebut, ya, kemudian setelah diekstrak, dibuat bubuknya, kemudian dibuat seperti kayak jamu gitu. Jadi, jamu yang kami buat itu dapat dikonsumsi, belum belum ke tahap halal, tapi, sudah bisa dikonsumsi minimal untuk skala skala lab dulu, gitu ya. Jadi metode gravimetri ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya, bisa digunakan di ilmu farmasi paling sering ya, farmasi, kemudian untuk, ilmu teknologi, sipil, kemudian di lingkungan bisa, kemudian di ilmu apa, rekayasa genetika dan sebagainya. Eee Banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan untuk metode gravimetri. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan gravimetri? Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan metode gravimetri? Silakan. Ini adalah tentang, volumetrik ya. Ya. Eee, di materi-materi sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada mol namanya ya, ada, bagaimana cara menentukan apa itu yang dimaksud dengan mol. Nah, kemudian kita masuk ke metode-metode pengukuran dalam ilmu kimia, ada tadi gravimetri namanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam volumetri. Volumetri ini adalah, alat ukur atau metode ukur yang, eee tujuannya adalah mengukur senyawa kimia. Jadi kalau volumetri ini, pengukuran larutan baku yang, digunakan untuk melihat bagaimana kandungan zat yang terlarut di dalamnya. Mungkin kalau secara sederhananya, kalau volumetri ini kayak kalian netesin, pipet. Nah, itu bahasa awamnya ya, kalau di volumetri. Kayak misalnya ngasih obat ke anak-anak gitu ya, itu biasanya pakai metode volumetri namanya. Misalnya, misalnya Ratnadila ngasih minum ke adiknya gitu ya, kasih pipet nih, kasih kan sedotan ya, beda ya, kalau pipet itu kan dia netes-netes gitu. Nah, itu namanya metode volumetri. Kalau gravimetri tadi dia ditimbang. Kalau volumetri itu adalah, dia prinsip kerjanya kayak memberikan senyawa tambahan ke dalam, zat tertentu. Nah, di dalam volumetri, definisinya adalah, teknik kuantitatif untuk menentukan konsentrasi zat dengan menambahkan larutan konsentrasi sampai reaksinya selesai. Hasil diukur dari volume tren yang digunakan. Nah, bahasa bahasa awamnya gini, bahasa awamnya misalnya gini, Jason mau minum, kopi lagi, nggak usah kopi lah, misalnya mau matcha deh, matcha. Dia mau minum matcha, udah dicampur nih matcha pakai susu gitu ya, matcha latte misalnya. Nah, volumetrinya di sini adalah misalnya matcha-nya mau rasa vanila gitu ya. Nah, vanilanya itu ditetesin nih, vanila pakai pipet. Nah, itu namanya analisis volumetri. Jadi, si vanila yang dicampur ke dalam matcha matcha dan susu tadi itu dinamakan dengan volumetri namanya, metode volumetri. Kalau gravimetri tadi kan diukur, ya, diukur dan ditimbang, itu gravimetri. Kalau volumetri itu adalah dia ditetesin, berapa tetes yang mau ditambahkan vanilanya tadi. Misalnya kalau Jason mau nambahin di matcha tadi, nah berapa tetes si vanila itu ditetesin di matcha, sampai si matcha ini ada rasa vanilanya.
Paham nggak? Paham? Oke ya. Jadi, volumetri itu adalah prinsip, dari reaksi stoikiometri antara analit dan titran. Ini bahasanya bahasa kimia ya, jadi saya berupaya untuk memberikan, teman-teman semua dalam bahasa awam, karena saya tahu semakin semakin susah saya memberikan kalau terlalu bahasa dewa, bahasa bahasa kimia nanti saya khawatir teman-teman nggak paham. Karena ini udah gitu kan kuliahnya kan online, jadi saya susah untuk reog sana sini gitu ya. Jadi harapannya adalah, saya mau menggunakan bahasa seawam mungkin, jadi kalian bisa menangkap gitu ya. Karena bahasa kimia itu banyak sekali istilah-istilahnya, takutnya nanti tidak miskomunikasi. Mungkin nanti di di akhir, perkuliahan mungkin nanti kita sempatkan satu kali offline kali ya Fauzan ya. Cuman apakah memungkinkan nggak ya Tangerang dan Bekasi itu bergabung jadi satu? Bagaimana caranya ya mungkin nanti kalau teman-teman di kelas mau mungkin disatuin jadi satu hari kita offline sehari gitu ya. Apakah memungkinkan ya silakan nanti diskusi ya Fauzan ya, nanti infokan ke saya apakah perlu, kita offline atau tidak. Karena memang, apa, di ilmu kimia itu ya kalau kita belajar di lab itu kan memang harus lihat real alatnya ya sebenarnya. Cuman memang kemarin diskusi dengan, dosen di sipil, karena kimia yang saya berikan adalah kimia dasar bukan kimia lanjut ya, maksudnya kimia lanjut yang isinya adalah tentang materi-materi dasar. Jadi, saya rasa belum terlalu harus sering ke lab, jadi cukup hanya paham dulu materi intinya, nanti baru berlanjut ke depannya. Tapi kalau misalnya nanti, diperlukan atau butuh, waktu untuk offline sehari misalnya sebelum perkuliahan berakhir, nanti boleh diatur saja waktunya. Saya ngikut kalian aja ya, bagaimana. Kalau bisa di hari Kamis, jangan di hari Selasa dan Rabu, karena Selasa, Rabu biasanya saya ada di Bogor ngajar, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi tadi mana ya? Oh ya, prinsip kerjanya. Prinsip kerja si volumetri ini kalau teman-teman, bisa membayangkan, itu ibaratnya kita meneteskan, memberikan suatu zat tambahan di dalam, suatu, elektrolit. Elektrolit itu cairan ya, entah cairan apapun itu. Nah, istilah pentingnya di dalam volumetri ini contohnya gini, analoginya kalau kita sedang memasak. Nah, misalnya masak nih, takaran tepungnya diketahui, kemudian bereaksi sempurna dengan, bahan lain. Kemudian kita menghitung berapa banyak bahan lain yang ada. Sebentar saya minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Contohnya kalau di dalam volumetri ini adalah analoginya adalah memasak. Jadi misalnya, Dimas mau masak, bikin donat misalnya gitu ya, atau mau bikin kue. Kalau kita mau bikin kue, kita harus menghitung nih berapa banyak bahan yang ada, yang tersedia itu takarannya harus pas. Nah itu namanya volumetri. Jadi volumetri ini adalah volumenya akurat sama dengan konsentrasi yang analit akurat. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat di slide nomor, eee, slide nomor 2. Nah, di sini ada volumetri. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini ya. Jadi intinya volumetri ini adalah volume yang akurat sama dengan konsentrasi analit yang akurat. Artinya adalah kalau kita melakukan eksperimen atau membuat suatu takaran, poinnya adalah bagaimana, Bagaimana, poinnya adalah bagaimana si reaksi tersebut bereaksi secara sempurna. Analoginya adalah
seperti tadi kita masak. Jadi berapa takaran yang masuk, berapa takaran yang nanti kita gunakan, jadi harus reaksinya sempurna. Oke, eee, kunci utama dalam prosedur titrasi, ya, kunci utama dalam prosedur titrasi itu yang pertama kita harus siapin sampelnya. Sampelnya itu adalah, volume volumetrik. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau di dalam lab itu kan untuk, titrasi atau untuk, pipetnya itu kan ada beragam-ragam, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, persiapan sampel, kemudian kalibrasi peralatan. Nah, makanya lagi-lagi saya katakan kalau kita punya alat laboratorium, alat lab, itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Fungsinya apa? Fungsinya agar, data yang kita dapatkan itu adalah data yang, benar gitu ya. Yang ketiga pelaksanaan titrasi. Jadi ditambahkan secara perlahan. Nah, ini metode titrasi ya. Ini teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri, si si anaknya melakukan, metode titrasi. Nah, ini metode titrasi namanya ya. Dia lagi meneteskan agar bahan yang diperolehnya itu sempurna. Kemudian melakukan perhitungan dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya, jenis-jenis volumetri, mohon maaf saya lagi batuk sebenarnya, sekarang itu lagi kondisi hati-hati ya teman-teman semua, jadi sekarang itu lagi kondisi El Niño Godzilla. Jadi, eee, sangat sangat, penyakit yang terjadi yang sekarang ini metode proses penyembuhannya agak lebih lama. Jadi kalau kita dulu ditakut-takutkan sama Covid, nah sekarang itu ada istilahnya El Niño Godzilla. Jadi teman-teman hati-hati kalau berkendara juga, kalau lagi di dalam transportasi umum jangan lupa pakai masker, kemudian, kadar polutan juga sekarang lagi tinggi-tingginya. Kemarin diskusi dengan teman-teman yang ada di Kanada sama di Jepang, jadi mereka melakukan riset di Indonesia. Kadar kondisi, pencemar di Jakarta ini sudah sangat melampaui, kadar baku mutu termasuk yang di Tangerang ya, di Tangerang dan Bekasi apalagi, di siang hari itu kondisinya itu sudah over di atas baku mutu. Baik kalau hujan kebanjiran, kalau panas itu kalau lagi musim panas itu akan terjadi pencemaran. Itu kondisinya lagi di ambang batas makanya istilah sekarang namanya El Niño Godzilla. Waktu zaman saya kuliah dulu itu namanya itu El Niño Minor. Kalau sekarang namanya El Niño Godzilla, lebih lebih banyak lagi ya metodenya. Prosedur pencemarannya juga semakin menggila lah intinya sekarang ini. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dari teman saya kemarin dari, Jepang mengatakan bahwa, DBD sekarang, penyakit DBD sekarang penyembuhannya agak lebih lama dan, bentukan nyamuknya pun juga berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Entah karena perubahan iklim, entah karena pencemaran yang semakin banyak, entah karena mutasi genetik dan sebagainya, saya nggak tahu. Jadi makanya teman-teman hati-hati. Hati-hati jika berkendaraan atau, di tempat berkerumunan banyak ya. Oke, saya lanjutkan jenis-jenis volumetrik itu ada 4. Yang pertama ada asam basa. Kalau asam itu pH-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau asam itu pH-nya berapa? Kalau asam itu pH-nya kurang dari 7, kalau basa itu pH-nya lebih dari 7 ya. Jadi kalau asam itu pH-nya adalah kalau asam itu kurang dari 7 ya, kalau asam itu kurang dari 7, sorry, kurang dari 7 ya,
Kalau basa itu adalah dia lebih dari 7. Nah, ada yang bilang juga bahwa, air minum yang sehat itu adalah air minum yang lebih dari 7. Enggak juga, jadi belum tentu ya. Eee, Kenapa kita butuh air minum yang sifatnya basa, karena lambung kalian kenapa ada istilah asam lambung naik. Lambung kalian itu, kandungan H2SO4, kandungan asam sulfatnya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya ada cairan lambung yang keluar setelah makan gitu ya, terus tiba-tiba tidur, misalnya si Fauzan habis makan langsung tidur, itu paginya pasti begah. Begahnya itu kenapa? Begahnya itu adalah cairan lambungnya itu langsung keluar, masuk ke dalam trakea, di dalam tenggorokannya. Makanya ada yang bilang habis makan jangan tidur, kalau bisa jalan dulu agak setengah setengah 15 menit dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar kandungan asam, sulfat yang ada di dalam lambung kalian itu nggak keluar lagi. Makanya ada istilah asam lambung nih, nggak makan, gitu ya. Belum makan karena, "Emah saya kumat." Nah, emah itu sebenarnya kandungan air yang ada di dalam lambung kalian tuh keluar lagi, masuk ke dalam saluran cerna. Makanya kalau habis makan itu jangan langsung tidur, ya, apalagi habis makan nasi yang kandungan gulanya tinggi. Kemudian, ada lagi istilahnya kalau misalnya GERD. GERD itu salah satu bagian dari, si asam lambung tadi cairannya itu keluar. Air yang ada di dalam lambung kalian itu kalau kena kayu aja tuh kayunya bisa bolong. Makanya hati-hati, kandungan pH-nya itu sangat sangat rendah sekali. Makanya kudu butuh banyak minum air putih, tujuannya adalah untuk menetralisir yang ada di dalam lambung tersebut. Jangan sering-sering minum kopi, karena kopi itu sifatnya juga asam. Asam ketemu asam jadi asam banget gitu ya, asamnya asam-asam double-double. Nah, fungsinya adalah gantinya adalah kan harus banyak minum air putih. Jadi si lambung tadi, lambung yang sifatnya asam kalau dikasih dengan air putih dia akan sifatnya netral, gitu. Yang kedua ada namanya titrasi redok. Titrasi redok ini adalah dia, transfer elektron artinya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa misalnya kalau kita dalam laboratorium nih, punya larutan warnanya kuning, tiba-tiba kita kasih tetesan jadi warnanya ungu gitu ya. Nah itu namanya titrasi redok. Kemudian yang ketiga ada namanya titrasi pengendapan. Artinya adalah dia melihat ion, yang ada di dalam, kandungan cairan tersebut penyerapan elektrodanya, ada atau tidak. Yang keempat ada titrasi kompleksometri namanya. Artinya adalah berguna untuk, melihat kandungan logam yang ada di dalam air. Air itu juga ada kandungan logamnya, juga hati-hati. Makanya air itu sifatnya harus dimasak dulu karena kandungan logamnya itu minimal bakterinya mati. Kalau kandungan logam tuh nggak akan hilang ya. Makanya yang suka makan kangkung, yang suka makan, ikan yang, kerang kerang itu juga dia penyerap logam, maka hati-hati ya makan kerang, makan kangkung itu juga hati-hati. Jadi karena kandungan si 2 tumbuhan ini, 2 makhluk hidup ini dia sifatnya adalah menyerap logam. Jadi kalau misalnya, suka makan kerang saus padang kan enak banget ya, tapi kerangnya itu, kandungannya logam, yang kalian konsumsi setiap hari itu akan numpuk di dalam darah yang lama-lamanya akan terjadi kanker, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah ini metode titrasi asam basa. Titrasi asam basa, ini prosedur yang dilakukannya ini adalah metode titrasi, teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini metode titrasi namanya, ya. Jadi, dia akan merubah warna. Ini nanti jadi dari awalnya misalnya pink, dikasih warna merah, misalnya jadi biru gitu ya, itu metode titrasi namanya ya. Oke, ini titrasi redok. Titrasi redok itu juga salah satu bentuk, eee, metode yang digunakan untuk merubah warna larutan, kita melihat dari asam jadi basa misalnya, atau ini metode titrasi, kompleksometri itu artinya adalah untuk melihat adanya logam yang, mengendap di dalam suatu cairan. Nah ini persiapan kalibrasi mirip ya, mirip dengan gravimetri sih sebenarnya, kita harus ada kalibrasi, ada kontrol kualitas. Nah
Yang perlu saya tekankan di dalam uji laboratorium, kalau kita di dalam laboratorium itu adalah harus gunakan APD. Salah satunya adalah sarung tangan, kemudian masker, sarung tangan, masker, jas lab itu udah pasti gitu ya, sarung di kepala itu kalau buat yang laki-laki maupun yang, perempuan yang nggak pakai jilbab misalnya, itu harus ditutup kepalanya. Tujuannya apa? Agar tidak terkontaminasi nih alat-alat yang ada di dalam zat pelarut. Mirip di ruang operasi, kalau kalau kita di uji lab itu, di ruang operasi tuh APD-nya agak mirip-mirip, gitu ya. Jadi menghindari si asam kuat basa, apalagi asam sulfat. Kayak kemarin kena jas lab, ada mahasiswa ikut lab, kimia kemarin menggunakan titrasi asam, asam kuat, jas labnya jadi bolong. Kemudian untung pakai jas lab, kemudian sarung tangan juga sangat digunakan. Kalau kita lagi pakai asam kuat, asam basa kuat itu bisa gatal-gatal kalau kita nggak pakai sarung tangan. Kadang ada yang bilang, "Enggak Bu, nggak apa-apa saya mah kebal, kebal gatal-gatal pokoknya." Cobain aja nanti kalau di lab kita nggak patuh, nggak pakai APD gitu ya. Oke. Nah, ini sumber kesalahan dan cara mitigasinya, kalau kita lagi baca hasil uji gitu ya, hasil uji itu kita harus mensejajarkan badan kita dengan hasil uji. Jadi nggak boleh lihatnya dari samping, nggak boleh lihat dari bawah, nggak boleh lihat dari atas. Jadi posisinya tuh harus sejajar dengan si buret tadi, namanya buret ya. Jadi harus sejajar kondisinya. Nah, ini mata sama buretnya harus sejajar. Nggak boleh lihat dari bawah, nggak boleh lihat dari atas. Jadi kita harus lihatnya sejajar. Jadi untuk melihat angka yang ditimbulkan, angka yang muncul di dalam buret atau si apa, alatnya tersebut. Jadi menghindari kesalahan ya. Kemudian Heeh, kalibrasi alatnya juga harus penting. Kalibrasi itu kalau di laboratorium HI itu, kami selalu minta 6 bulan sekali, apalagi untuk alat-alat digital ya. Karena saya biasanya berhubungan dengan pencemaran udara, nah biasanya, saya selalu minta tim dari, orang lab itu tolong dikalibrasi 6 bulan sekali, minimal minimal 6 bulan sekali. Karena kalau untuk bawa mahasiswa itu eee uji udara, misalnya pencemaran dan sebagainya, hasil alat yang dihasilkan itu harus harus, apa, minimal nilai yang diperoleh itu nggak ada bias, gitu ya. Oke, untuk, industri aplikasi dan kesimpulan praktis, ini bisa digunakan di farmasi, eee, lingkungan makanan, riset, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, metode volumetri ini banyak digunakan untuk, mmm, apa, untuk riset-riset yang farmasi udah pasti ya, kalau lingkungan juga udah pasti dan penriset dan sebagainya. Nah, ini adalah, salah satu bentuk, contoh, volumetri yang digunakan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita mau baca hasil harus seperti ini ya. Jadi tidak boleh, di bawah. Jadi bacanya harus sejajar antara mata dengan, hasil kalibrasi, gitu ya. Jadi, eee, tambah kita lihat nih hasil hasil yang diperoleh itu matanya harus sejajar dengan cairan buret, untuk menghindari kesalahan. Jadi nggak boleh dari bawah, nggak boleh dari atas, karena harus sejajar dengan angkanya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, di sini angkanya, mata dan, eee penilaiannya harus sama tingginya, ya. Kemudian berikutnya ada namanya, contoh kasusnya dalam, bebas pada beras. Nah, volumetrik ini digunakan untuk uji coba beras. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lihat mana beras yang alami, mana beras yang berklorin. Kalau berasnya itu, putih, mengkilat, licin, dan air cuciannya itu tidak keruh, nah hati-hati berarti dia mengandung klorin, ya. Klorin ini fungsinya untuk memutihkan si beras tadi, untuk memutihkan si beras yang tapi efek sampingnya itu adalah rusak lambung kalian. Jadi, kita menggunakan metode uji, volumetri ini untuk melihat hasil dari, eee,
kandungan beras yang mengandung klorin dengan yang tidak mengandung klorin. Jadi diperoleh bahwa kalau yang mengandung klorin itu, sifat bentukan berasnya itu licin, putih, terus nggak ada air cuciannya tuh nggak keruh. Beda kalau yang, pada saat kita cuci berasnya tuh airnya keruh. Mungkin yang suka masak nasi akan tahu tuh, mana beras yang alami, mana yang palsu atau mana yang, kandungan klorinnya tinggi. Jadi hati-hati ya kalau kandungan klorin tinggi itu sifatnya akan merusak lambung teman-teman semua. Kemudian ada juga, pen pen apa, metode volumetrik yang lainnya, ya. Yang pertama itu adalah netralisasi asam basa tadi ya, kemudian redoks, ada argentrometri, pengendapan, yang keempat adalah kompleksometri. Jadi nanti pada saat ujian kalau saya tanya, sebutkan atau jelaskan 4 metode analisa dari volumetri, jadi nanti teman-teman menjelaskannya ada 4 metode, nanti dijelaskan satu per satu. Kalau bisa ada contohnya ya. Nah, itu adalah sebagai nilai tambah nanti teman-teman untuk melakukan, menjawab pertanyaan pada saat ujian, oke. Nah, demikian, materi hari ini sudah, saya sampaikan, untuk materinya juga sudah saya kirim ke grup ya, silakan dibaca-baca lagi. Minggu depan kita akan berkuliah seperti biasa. Nanti, setelah UTS nanti akan saya berikan, tugas untuk per kelompok. Jadi teman-teman saya harapkan nanti bisa presentasi setelah UTS terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan.